Kita 2 bulan yang Februari sudah membahas hadis yang ke-23. Sekarang hari ini kita membahas hadis yang ke-22. Karena kita memang mundur dari belakang maju ke depan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am. Rawahu Muslim. Hadis ke-22 ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sahabat Jabir ini termasuk sahabat yang beruntung karena ayah dan ibunya masuk kategori sahabi dan ibunya sahabiyah. Karena banyak sahabat yang orang tuanya belum menjadi sahabat, masih ikut memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir, orang tuanya termasuk ikut di dalam perang Badar dan ikut juga di dalam perang Uhud dan meninggal di perang Uhud. Sahabat Jabir menyatakan, sesungguhnya aku ingin ikut dalam perang Badar, tetapi mana'ani abi, bapakku melarangku ikut. Di dalam riwayat Bukhari, tidak ikut perang. Tetapi Jabir bin Abdullah Al-Ansari itu bagian mengangkat air. Tidak sampai ikut ke medan perang, tetapi bagian mengangkat air. Untuk mengumpulkan air. Nah, sahabiah pada zaman itu ketika para sahabat berperang, mereka bertugas mengumpulkan air, bertugas membawa makanan, bertugas mengobati yang terluka. Bahasa mudanya, ibu-ibu itu juga ikut perang. Tetapi tidak di medan perang, hanya mempersiapkan makanan, minuman, dan mengobati yang sakit. Nah, di dalamnya ada Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang waktu itu masih kecil. Namun, ketika ayahnya meninggal di perang Uhud, setelah itu Jabir mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan Rasulullah pergi berperang dan aku tidak mengikutinya. Artinya, selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, itu Jabir bin Abdullah Al-Ansari selalu ikut bersama. Jabir bin Abdullah Al-Ansari selalu ikut bersama Rasulullah kecuali 2 perang, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Nah, termasuk umurnya panjang, dikatakan umurnya itu 94 tahun. Bahkan disebut sahabat tertua ketika berada di kota Madinah. Dan dikatakan tidak hanya tertua, sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Karena umurnya sampai 94 tahun. Nah, ketika beliau berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak mengutip hadis. Diriwayatkan ada 1540 hadis yang melalui jalur beliau. Termasuk sahabat muda, kecil, berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak meriwayatkan hadis. Suatu ketika ada seorang sahabat bernama An-Nu'man bin Qawqal. Anna rajulan, yang dimaksud rajulan ini adalah An-Nu'man bin Qawqal, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat?" Ya Rasulullah, tahukah engkau jika aku salat 5 waktu, wa sumtu ramadhana, dan aku puasa di bulan suci Ramadan, tidak menyebutkan zakat. Ada yang mengatakan di saat itu zakat belum diwajibkan. Maka yang disebut hanya shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan.
Lalu kemudian wa ahlaltul halala, dan aku halalkan yang halal, wa haramtu al harama, dan aku haramkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah sama sekali ya Rasulullah. Dia menyatakan, a'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Rasulullah menjawab, na'am, iya, bisa masuk surga. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya pertanyaan An-Nu'man bin Qawqal, a'adkhulul jannah, ini adalah maksudnya, ya Rasulullah, apakah aku ketika melakukan 4 itu dan tidak menambah, bisakah aku masuk langsung ke surgamu tanpa disiksa dulu? Itu maksudnya. Para ulama menyebutkan syarat masuk surga itu sebenarnya mudah. Hanya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syarat masuk surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Tapi yang menjadi pembahasan panjang di sini adalah apakah mampir atau tidak, kan itu. Pengennya kita ini kan semua jangan sampai mampir. Ya kalau bisa, semoga lah semuanya meninggal husnul khotimah dan langsung dijemput masuk ke dalam surga Allah tanpa mampir-mampir. Siapa di antara yang mampir-mampir? Manirtakabal kabair, yaitu orang yang melakukan dosa besar meninggal belum sempat bertaubat. Meninggal belum sempat bertaubat. Itu dijelaskan bahwasanya orang-orang yang semacam itu pasti mampir dulu. Kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang tidak mampir, yang mampir dulu adalah malam yakdi dainahu, orang yang belum membayar hutangnya. Meninggal kok belum bayar hutang, itu dikatakan dia akan mampir dulu di neraka. Atau orang yang syatama ahlahu au akhahu, yaitu mencaci maki saudaranya, mencaci maki ini, menggibah sana, menggibah sini. Kemudian diambil pahalanya, kalau cukup maka pahalanya diambil, kalau tidak cukup maka keburukannya diberikan kepada hamba tersebut, maka hamba tersebutlah kemudian yang dimasukkan neraka. Maka para ulama mensarai kata-kata a'adkhulul jannah di sini, apakah aku bisa masuk surga tanpa mampir? Nah, masuk surga tanpa mampir yaitu salat 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Yang paling berat yang 2 terakhir ini, yaitu benar-benar menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Jadi kalau halal, katakan halal. Kalau haram, katakan haram. Mengharamkan yang halal itu juga tidak boleh. Barang yang halal tapi dikatakan haram. Apalagi barang yang haram kemudian dihalalkan. Maka katakan kalau itu halal-halal, katakan kalau itu haram-haram. Saya kemarin ke salah satu restoran di Surabaya ini. Ketika masuk di restoran, karena sama tokoh-tokoh yang lain, itu tanya, mana sertifikat halalnya? Dicari di pojok-pojok, tidak ada tulisan sertifikat halal. Kan biasanya kan ada, gitu. Kalau nggak di meja, di logo-logo gitu. Langsung yang dari Malaysia bilang, coba panggil manajernya. Ini restoran halal apa enggak? Jawabannya bulat ke sana kemari. Jadi intinya barang-barangnya halal, Pak. Ininya enggak, ini halal apa enggak? Masih berjalan ke sana. Akhirnya ditarik ke dalam masuk. Ini seluruh barang halal, tetapi ada yang di dalam bumbu masakan yang dinamakan, saya kurang begitu ngerti, yang saya dengar seperti angcu gitu. Katanya itu bentuk homer yang digunakan untuk memasak.
Langsung dia mengatakan, kalau seperti itu haram, katakan haram. Saya yakin kamu ngerti, tapi kamu nggak mengatakan itu. Sudah, sekarang masakan kami, bersihkan semua tempatmu tanpa bumbu yang dinamakan angci. Artinya adalah dia ingin merekayasa bahwasanya haram mau dikatakan halal. Tapi kalau menurut para kiai-kiai sini di Jawa Timur, kalau sudah seperti itu sudah usah makan di situ. Karena apa? Jelas sulit menjaga perabot yang sudah digunakan untuk masak masakan yang najis. Homer kan najis. Sama, jadi artinya dia bikin menu kambing, sapi, kemudian di bawah ini adalah yang diharamkan, itu sulit menjaganya. Sangat sulit. Wong yang santri aja sulit, apalagi yang enggak santri. Nah, jadi sebaiknya menghindari. Maka kalau halal katakan halal, haram katakan haram. Sama seperti kemarin, haji. Ini kan masih debatable di masyarakat travel. Tapi di masyarakat ulama sudah jelas. Kalau haji tanpa bawa tasrif sudah dikatakan haram. Kenapa? Karena jelas nanti tendanya masuk di tenda yang haram. Makanan yang juga makanan haram. Bukan haknya. Fasilitas juga fasilitas haram. Maka kalau memang haram katakan haram, halal katakan halal. Nah, ini yang memang perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Yang kedua, pembahasannya adalah apakah seorang hamba jika tidak melakukan sunnah-sunnah itu diperbolehkan? Seumpama sholatnya hanya 5 waktu. Tidak pernah qobliyah, tidak pernah ba'diyah, bahkan tidak pernah sholat malam, tidak pernah tahajud, tidak pernah itu. Apakah diperbolehkan? Jawaban para ulama begini malahan. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan beberapa ibadah yang kemudian oleh para ulama setelahnya disebut sunnah, itu hanya untuk mempermudah agar tidak dilihat sebagai wajib. Artinya adalah Rasulullah itu yang qabliyah, ba'diyah, kemudian salatul tahajud, salatul duha, itu adalah bahasa kita sunnah, tetapi bahasa Rasulullah sering dilakukan. Bahasa kita loh, bahasa ulama, bahasa setelah Rasulullah. Kan di zaman Rasul tidak dikenal wajib sunnah. Wajib sunnah itu kan ada setelah zaman Rasulullah, bahwa wajib itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Tetapi kalau definisi wajib sunnah ini kita lihat di zaman Rasulullah, wajib itu adalah yang terus menerus dilakukan Rasulullah. Sunnah adalah yang sering dilakukan Rasulullah, hanya pernah ditinggalkan. Artinya apa? Walaupun sunnah dalam bahasa kita bukan berarti sering ditinggalkan, tetapi sering dilakukan. Nah, para ulama mengatakan, bagaimana seorang hamba yang hanya melakukan wajib, tidak melakukan sunnah-sunnah? Para ulama mengatakan, jika tidak lil istighfaf, untuk meremehkan, wa targhibu anha, dan membenci sunnah itu, maka dia tidak kafir. Jadi kalaupun toh kita ini tidak sholat tahajud, tidak sholat ba'diyah qobliyah, jangan mengatakan ngeten, alah qobliyah sunnah, tidak usah. Itu namanya meremehkan. Oh, tahajud sunnah, wis tidak usah, wis kapan-kapan aja. Kapan-kapan itu malah nggih kapan-kapan terus, tidak pernah terlaksana. Para mengatakan jangan sampai istighfaf. Istighfaf itu menganggap ringan, menganggap remeh. Lebih baik mengatakan aku males ya, pengen sholat tapi mau males. Itu lebih baik jujur di hadapan Allah daripada kemudian mengatakan sunnah, tak usah sering-sering wong sunnah. Padahal di zaman Rasulullah sunnah itu didefinisikan bukan dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi didefinisikan sering dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan ada ulama mengatakan boleh meninggalkan sunnah-sunnah,
Tetapi tidak boleh meninggalkan sunnah witir dan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Karena itu termasuk syiar Islam. Jadi silakan tidak sholat sunnah yang lain, tetapi sholat witir. Sholat witir itu kan berarti sholat malam. Jadi memang seperti kemarin saya mendampingi Syekh Fadil Al-Jailani, itu juga begitu. Beliau itu pada umur 71 sekarang. Umur 71, tapi malam itu tidak pernah tidur. Kalau nggak nulis, baca. Tapi sebelum subuh selalu ngajak, kamu sudah witir belum? Sudah witir. Jadi yang ikut beliau itu, awas kalau kamu ikut saya belum witir. Jadi disuruh sholat witir. Kadang setelah Isya, saat Isya, kalau nanti malam nggak bangun, sekarang witir semua. Ayo witir gitu. Tapi tidak disuruh jamaah, tapi disuruh sholat witir. Karena memang sholat witir menurut sebagian ulama dikatakan wajib. Jadi sunnah witir sebisa mungkin jangan sampai ditinggalkan. Sama sunnah idain, yaitu sunnah sholat Idul Adha dengan Idul Fitri. Karena itu bagian syiar untuk Islam bagi non-Muslim. Maka seorang hamba yang tidak melakukan sunnah-sunnah itu diperbolehkan selama tidak meremehkan dan juga selama tidak membenci. Tapi kalau sudah membenci atau meremehkan, itu dianggap sebagai meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa, sebagian ulama mengatakan, dihukumi kufur. Kufur itu tidak mesti keluar dari Islam, tetapi dia kufur terhadap syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan begini, kalau di dalam ta'lim muta'alim itu disebutkan, kalau menghadiri pengajian atau belajar, jangan sampai meremehkan pengajian itu hanya karena penceramahnya. Kadang-kadang ada, oh penceramahnya gak guyonan itu serius tok, gak usah teko kan gitu. Bosenin penceramahnya itu. Pengajian yang ngono tok Arba'in Nawawi aku wis apal kok wis ngetepal. Enggak usah. Itu menjadikan, sebagian para ulama mengatakan, kehilangan berkah dari sebuah ilmu. Maka kalau memang tidak hadir dalam majelis, lebih baik mengatakan, ya Allah aku mau wales aku. Pengennya teko tapi kok ngantuk. Males ngantuk. Itu adalah sifat dasar manusia yang harus kita perangi. Maka itu jauh lebih terhormat di hadapan Allah daripada mengejek. Kayak tadi itu mengejek. 1, menganggap kita sudah bisa. 2, menganggap orang lain itu lemah. 4, 3, menganggap majelis itu tidak banyak untungnya, tidak banyak manfaatnya. Itu artinya adalah menyalahkan orang lain. Maka kalau kita memiliki perasaan ketidakmampuan untuk menghadiri majelis itu, lebih baik mengatakan capek, malas, atau ngantuk atau yang lainnya. Itu jauh lebih terhormat daripada mengatakan kemudian gak manfaat, gak teko. Nah, itu tidak diajarkan seperti itu. Maka kesimpulan dari hadis ini adalah, jika seorang hamba totalitas sholat maktubah 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dia bisa masuk surga tanpa melewati neraka. Artinya tanpa dia harus dicuci dulu dengan syarat diantaranya dia tidak memiliki hutang, dia tidak melakukan dosa besar. Jadi kalau dia memiliki hutang, memiliki dosa besar, bisa jadi itulah yang menghambat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama juga mengajarkan, walaupun toh ada hadis ini, jangan sampai suka meninggalkan yang sunnah. Alasan pertamanya yang tadi, beda definisi. Definisi syariat kita kan gitu, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Tetapi di zaman Rasulullah, sunnah itu yang sering dilakukan Rasulullah, tapi pernah ditinggalkan. Yang kedua, alasan para ulama adalah
Sunnah itu menyempurnakan yang wajib-wajib. Jadi siapa sih kita yang sholat 5 waktunya itu merasa khusyuk terus? Kan pasti ada yang boten. Nah, ketidakkhusyuan kita, ketidaksempurnaan sholat maktubah kita disempurnakan dengan yang sunnah. Puasa Ramadan kita, siapa sih yang maksimal di Ramadan? Pasti ada kekurangannya. Kekurangan dari puasa Ramadan itulah disempurnakan dengan puasa Senin Kemis. Dengan puasa Daud. Maksimal Daud. Puasa enggak. Maka sunnah-sunnah ini akan menambal kekurangan dari yang wajib. Maka sebagian ulama mengatakan, kalau seorang hamba tidak memiliki amalan sunnah, jika ada yang lubang dari amal wajib, siapa yang akan menambali lubang tersebut? Karena tidak ada yang menambal. Maka dari itu sebagian ulama yang lain mengatakan, seorang hamba jika bertahun-tahun tidak sholat, atau bertahun-tahun meninggalkan sholat karena kemaksiatan, bukan karena kekufuran, solusinya tidak dengan mengqadha sholat yang telah lewat, tetapi dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Coba bayangkan jenengan, 3 tahun, 4 tahun tidak sholat wajib, karena gara-gara mungkin frustasi, atau mungkin ya sedang nakal-nakalnya, kira-kira mau gantinya gimana? Masa mau qadha? Dihitung berapa itu? Subuhnya 365 kali, 3 tahun. Sudah 1000 subuh itu, belum yang lain-lain. Maka para ulama menganjurkan, kalau sulit dihitung kekurangan-kekurangan itu, sempurnakan dengan sunnah, ditambah dengan taubat. Jadi bertobat kepada Allah, kemudian disempurnakan dengan yang sunnah. Sama dengan puasa. Puasa jika tidak bisa sempurna atau pernah meninggalkan puasa bertahun-tahun, 3 tahun, maka sempurnakanlah dengan yang sunnah. Ada sebagian ulama gini, kalau tidak bisa mengqadha puasa yang pernah bayarlah fidyah. Tetapi dengan bayar fidyah itu jangan mengurangi kekuatan di dalam sholat sunnah. Karena itulah yang akan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Karena yang baik-baik itu akan menghapuskan yang buruk. Nah, ini hal di antara nilai yang bisa diambil dari hadis ini. Nilai yang terakhir adalah bahwa An-Nu'man bin Qawqal itu dianggap sebagai sahabat yang cerdas. Kenapa sahabat yang cerdas? Di dalam hadis yang lain dikatakan, Al-Qayyisu, man Al-Qayyisu ya Rasulullah? Siapa yang Qayyis ya Rasulullah? Siapa yang Qayyis itu ya Rasulullah? Man a'adda nafsahu lima ba'dal maut. Yaitu orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah mati. Artinya apa? Nu'man bin Qawqal ini tiba-tiba datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin masuk surga. Jika amalku hanya seperti ini ya Rasulullah, bisa masuk surga enggak? Bisa. Artinya dia ingin memastikan bahwasannya amal yang dijaga itu bisa mengantarkan menuju ke dalam surga Allah. Nah, ini tidak semua orang bisa dibekali berani bertanya seperti ini. Kira-kira pertanyaannya ketika kita berpikir seperti An-Nu'man bin Qawqal, nanti ketika kita mati itu surga apa neraka ya? Atau jangan-jangan belum pernah berpikir seperti ini? Kira-kira ketika mati nanti ditanya mungkar nakir itu bisa jawab apa enggak ya? Atau kira-kira nanti ketika mati, ya Allah, kira-kira diberikan cahaya oleh Allah apa enggak ya? Nah, kemudian para ulama, ada orang itu tidak pernah mikir sama sekali. Ada yang malah mikirnya aman. Oh, pasti masuk surga nih. Wah, aku sholat jamaah terus kok. Ini terus. Lu malah belum tentu. Malah seorang hamba yang kemudian bertanya-tanya, ya Allah, apa benar saya ini bisa masuk surga?
tetapi dia terus beramal soleh. Itulah malah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, An-Nu'man bin Qawqal ini termasuk sahabat yang memikirkan kehidupan setelah kehidupan dunia. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Di dalam surat Tabarak itu kan allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah itu menciptakan kehidupan mati dulu. Baru kemudian menghidupkan kehidupan yang hidup. Artinya adalah kehidupan di luar kehidupan dunia itu yang diciptakan terlebih dahulu. Yang akhirnya kita akan kembali ke dalam kehidupan yang bukan kehidupan dunia, tetapi di dalam kehidupan kematian. Menurut versi kita saat ini. Dalam kitab yang lain dinamakan An-Nash'atul Ula, itu adalah akhirat. An-Nash'atul Ula itu adalah dunia. An-Nash'atul Tsaniyah itu adalah akhirat. Jadi kita di alam roh itu di akhirat, dimasukkan ke dunia itu masuk namanya An-Nash'atul Ula, dimasukkan ke akhirat dinamakan An-Nash'atul Akhirah. Maka dunia adalah tempat untuk mengumpulkan amal, tempat untuk mengumpulkan pahala, dibawa ke akhirat. Semoga kita semua diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam amal ibadah kita selalu memikirkan, ya Allah, semoga amal ini menjadi saksi kelak di akhirat sehingga menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Yes. Monggo jika ada yang ingin disampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Jadi Ustaz, orang sering istighfar tetapi tidak bertobat, itu apa ada ampunan Ustaz? Kata-kata ya berbuat baik tanpa maksiat gitu. Itu apa ada ampunan Ustaz? Yes. Bagaimana orang yang sering istighfar tetapi masih maksiat? Jadi ada dua hal yang perlu dipahami. Pertama, memang dia menyepelekan syariat. Dia istighfar, sudah taubat, tetapi dia sengaja melakukan kemaksiatan dengan harapan nanti kan bisa taubat lagi. Nah, ini namanya menyepelekan. Dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, dosa itu dosa, tidak mau dosa. Tapi ada kesempatan, wah emang ini nggak diambil. Melakukan dosa, nanti istighfar lagi. Ini namanya mempermainkan syariat. Nah, bagaimana? Nah, ini hukumnya nanti dilihat di akhir. Iya kalau akhirnya husnul khotimah, kalau enggak, saya ragu. Ini enggak, sudah jangan diambil. Ambil, masukin untuk apa? Kesejahteraan masyarakat, untuk apa? Bangun fasilitas umum. Karena di antara fatwa Said Muhammad Said Tantawi itu begini. Wahai orang-orang kaya yang uangnya banyak di Swiss atau di bank-bank dunia, itu ambillah bunganya, jangan tidak diambil. Kalau tidak diambil, itu akan digunakan juga oleh mereka. Malah disuruh ngambil, digunakan untuk kemaslahatan umum. Nah, tapi kalau kehidupan sekarang, ngapunten nggih, tidak mungkin kita ini tidak bersentuhan dengan bank. Pasti bersentuhan dengan bank. Maka yang paling penting adalah akad kita harus benar. Minimal akad kita yang benar. Walaupun kita tahu sumbernya itu salah. Contoh begini, jenengan bekerja ke orang koruptor. Bekerja ke orang koruptor. Kira-kira ketika mendapatkan gaji, uangnya halal apa haram? Ini juga ada dua pendapat. Satu mengatakan uangnya halal. Uang kita bekerja sesuai dengan kerjaannya, tusinya, SOP-nya. Kemana keharamannya? Pindah kepada rumah yang kita bangun. Seumpama kita bekerja menjadi tukang bangunan.
haram hukumnya ada di bangunan itu, bukan pada uang yang kita terima. Ada yang mengatakan, kalau kita tahu itu adalah uang haram, kita tidak boleh bekerja sama orang itu. Ada yang begitu. Tapi kita kesulitan untuk mengetahui apakah semua uangnya itu haram apa tidak haram. Jadi untuk bunga bank sebaiknya berpandangan bahwa kalau memang yakin itu bukan dari riba, karena definisi-definisi yang tadi, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau itu takutnya masih ada unsur riba, kan kelihatan kan, bagi hasilnya kan kelihatan. Bunganya ambil saja, masukkan ke tempat-tempat untuk kemaslahatan umum. Itu jauh lebih aman dan hati juga lebih tenang. Atau begini caranya, kalau yang saya lakukan, kalau sudah punya harta lebih dari 1 nisab, kan setiap tahun mengeluarkan zakat. Zakatnya seumpama 5 juta, lebihkan 5.500.000 atau 6 juta. Yang satu sebagai ya mengambil barang-barang yang syubhat barangkali ada di dalam harta kita. Tapi yang 5 juta tadi khusus untuk zakat kita yang selama 1 tahun. Itu jauh lebih aman untuk membersihkan harta. Karena memang kita hidup di zaman yang dilematis. Dilematis seperti ini. Tapi saya kok meyakini ngeten, itu bukan dari bagian riba. Karena tidak dipinjam untuk kebutuhan pokok. Jadi dikembalikannya adalah karena usaha. Usaha yang dia kembangkan. Itu. Ada yang lain? Masih ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyambung tadi pertanyaan tentang riba tadi. Soalnya baru tahu ini tadi ada perbedaan pendapat tentang yang konsumsi sama usaha. Cuman begini Ustaz, kan kalau konsumsi tadi sudah jelas. Tapi kalau buat usaha, tadi kan kalau buat usaha berarti itu bagi hasil. Ya masalahnya kan usaha nggak selalu untung Ustaz. Lah bank itu kan tetap ngambil bunganya walaupun kita rugi. Nah, apakah itu jadi kor juga gitu? Maksud saya begitu. Apakah di ulama itu berpendapat ya sudah pokoknya kalau yang pendapat tadi ya di luar konsumsi, kalau memang itu buat usaha ya sudah itu nggak masuk riba gitu. Nah, atau memang ada syarat bahwa bagi hasilnya ya sesuai syariah gitu. Kalau untung ya bagi untung, rugi ya bagi rugi gitu loh. Sementara bank konvensional kan ya mau untung mau rugi tetap dibayar. Itu saja saya. Iya, kasih. Benar. Jadi kita kan nggak tahu untung apa rugi. Maka kalau yang untuk usaha itu dinamakan qard, cara qard yang benar sebagaimana yang ada di BSI, Bank Syariah Indonesia, atau di bank-bank Islam dunia. Caranya bagaimana? Ketika dia pinjam modal, yang dibagi hasilkan adalah hasilnya. Bukan alat tukar, Pak. Alat tukar. Baik. Untuk yang kedua kedua dulu biar tidak lupa, bahwa Bitcoin itu memang para ulama beda-beda. Artinya beda-beda karena pemahamannya sangat terbatas. Ada yang bisa memahami kemudian memutuskan hukum, ada yang tidak. Selama Bitcoin itu hanya sebagai alat tukar, itu diperkenankan, tetapi dikembalikan kepada negara setempat. Karena negara setempat memiliki peraturan masing-masing. Adapun Uni Emirat Arab itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan negara Arab yang Islami. Artinya begini, negara Arab yang tinggal di Arab, yang ada di kota Arab itu tidak semuanya berbasis Islami. Walaupun orang Arab tidak berbasis Islami, karena kehidupan Arab itu tidak hanya Muslim, tetapi juga ada Nasrani, ada juga Yahudi. Kecuali negaranya menyatakan dasar negaranya negara Islam, kayak kerajaan Arab Saudi, itu dasar negaranya memang ajaran Islam. Itu pun juga masih ada hukum-hukum terkadang dianggap oleh ulama luar tidak sesuai. Jadi Bitcoin itu sesuaikan dengan
fatwa MUI yang ada di Indonesia. Jadi yang saya pahami, kalau coba nanti lagi, bahwa Bitcoin jika hanya digunakan sebagai alat tukar jual beli, itu masih diperkenankan selama tidak dijadikan sebagai alat perjudian. Jadi kan ada yang digunakan sebagai alat perjudian tapi menggunakan Bitcoin itu. Kalau hanya alat disimpan, harta yang disimpan atau alat tukar, itu masih diperkenankan karena sama-sama memiliki nilai yang bisa ditukarkan dalam sebuah kekayaan. Ini yang pertama. Yang kedua tadi bunga bank ya. Iya, bagaimana jika gaji kita yang di BCA itu ya dikeluarkan bunganya? Memang ada dua pendapat. Jadi gini, riba itu adalah, saya anukan riba di zaman Rasulullah. Riba itu adalah orang meminjam sesuatu, lalu kemudian mengembalikannya harus ada kelebihan. Dan meminjamnya ini untuk kebutuhan pokok, bukan untuk dunia kerja. Kalau pinjamnya untuk dunia kerja, lalu kembalinya harus ada lebihnya, itu dinamakan qard. Qard itu bagi hasil. Dan itu diperkenankan di zaman Rasulullah. Maka riba pada prinsipnya riba adalah orang yang meminjam untuk kebutuhan pokok, mengembalikannya harus lebih. Itu dinamakan riba. Jadi minjam untuk kebutuhan pokok lalu mengembalikannya lebih. Ini dinamakan riba. Nah, sebagian ulama kemudian memahami pokoknya seluruh pinjam yang kembaliannya lebih itu riba. Ulama yang lain mengatakan pinjam untuk usaha kok dikembalikan lebih, itu namanya bagi hasil. Dengan nama yang berbeda-beda. Nah, sampai ke sini di zaman kontemporer ini, ulama juga masih beda dalam dua kelompok besar ini. Yang masih menyatakan bunga bank itu kan bagian dari uang yang kita taruh di bank lalu dipinjam orang lain kan. Orang lain itu kan kemudian membayar bagi hasilnya. Kalau di dalam bank konvensional membayar persenannya. Ini lalu dibagi kepada orang yang punya uang tadi. Nah, sebagian ulama mengatakan itu riba. Sebagian ulama yang lain itu tidak riba. Karena bank itu dipinjam pasti bukan untuk makan, tetapi digunakan untuk usaha. Ini juga disampaikan oleh Muhammad Said Tontawi, Syekhul Azhar, Syekh Muhammad Said Tontawi menyatakan bahwa bunga bank itu bukan bagian dari riba. Tapi kalau kita ragu ya, kan biasa ragu, ini riba enggak? Bukan dihitung dari modalnya. Katakan bagi hasil 40-60. 40% yang menjalankan atau 60% yang menjalankan, yang punya modal 40. Itu diambil dari hasilnya. Hasil itu apa? Modalnya tidak dibagi, tetapi hasilnya. Oh, hasilnya dalam 1 tahun berapa? 100 juta. Maka dibagi 60-40. Ini di dalam qard yang benar menurut Islam. Nah, qard yang menurut konvensional kan nggak begitu. Pokoknya dia ngambil 100 juta, ya persenannya dari 100 juta ini. Mau untung, mau rugi, pokoknya harus bayar dari modal yang dipinjam. Ini menurut ulama gini, itu sebenarnya qard juga. Hanya qard yang masih ada pelanggaran. Jadi, dia bagi hasil juga. Yang konvensional itu bagi hasil juga. Hanya bagi hasilnya masih melanggar. Melanggarnya apa? Gak urusan ridho, gak ridho. Yang penting kamu sudah pinjem ya 10%. Kan gitu. Nah, ini yang memaksa. Memaksanya apa? Takutnya dia gagal. Tidak gagal, pemilik modal gak urusan. Yang penting kamu harus untung. Kalau kamu gak untung, ya kamu yang gagal.
Nah, ini di dalam syariat Islam, sistem fikih bernama qard itu tidak dibenarkan. Artinya qard yang masih mengandung unsur pelanggaran. Jadi gitu. Jadi konvensional itu sebenarnya qard juga, jadi bagi hasil juga, tetapi pelanggaran tadi nggak mau menerima konsekuensi kalau rugi, pokoknya harus untung terus kan gitu. Nggih, itu. Sampun nggih? Nggih, baik. Semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dipermudah untuk mengamalkan amalan soleh dan menjauhi maksiat-maksiat. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainana syaqiyan wa la matruda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an baraka wa shifaan min kulli da'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa nasta'uduka ilma ma 'allamtanahu farduddu inda hajatina ilaihi bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian